Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita bersyukur bahwa pada hari ini kita bisa berkumpul bersama seluruh keluarga besar GSKI SLCC untuk kita beribadah, kita mau memuji Tuhan. Dan sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita akan membacakan pengakuan iman rasuli yang juga merupakan pengakuan Gereja Suara Kebenaran Injil. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita percaya Tuhan selalu punya cara bagi hidup kita untuk melewati setiap hal yang ada di dalam hidup kita. Janjimu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Sama-sama kita katakan ku ragu Tuhan. Janjimu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Takkan ku ragu Tuhan, janjimu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu
selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara. Kami tenang, dan ku tenang di dalam cara-Mu, dan ku tenang dalam cara-Mu. Dalam setiap hal yang kami alami dalam hidup kami Tuhan, kami percaya Engkau turut andil di dalamnya Tuhan. Kau selalu mempunyai cara, apapun itu Tuhan cara-Mu Tuhan. Bahkan cara-cara yang tidak pernah kami pikirkan Tuhan. Tapi Kau bukakan semua jalan Tuhan. Asalkan kami percaya kepada Tuhan. Sebab itu kami menguatkan hati kami Tuhan. Untuk terus Tuhan, strive Tuhan ke depannya. Untuk terus maju di dalam Tuhan. Bersama dengan Tuhan. Dan biarlah Tuhan, hanya Tuhan yang disenangkan dengan hidup kami. Dengan pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan kami siap Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami telah berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan, amin. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, kita mau siap memuji Tuhan. Tiada terukur besar kasih setia Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan.
selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. hatiku bersyukur, Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selama, kasih setiamu besar selama, kasih setiamu besar selamanya. beri tepuk tangan untuk Tuhan. Hanya Tuhan yang besar dalam hidup kita. Amin. Selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagaku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagaku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu,
Baik, mari persiapkan hati kita, telinga kita, pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Sungguh besar, sungguh mulialah Kau Bapa kami. Kami siap Tuhan, sungguh kami siap untuk menerima firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang kudus, firman-Mu yang suci ya Bapa. Berkati setiap kami Tuhan,
Buka hati kami Tuhan, buka telinga kami Tuhan, untuk menerima setiap ajaran-Mu ya Bapa. Kami siap Tuhan, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Secara khusus saya sampaikan salam sejahtera bagi jemaat Tuhan, Gereja Suara Kebenaran Injil, dan juga semua saudara-saudara yang mengikuti streaming ini. Saudara, banyak pergumulan yang telah kita alami, saya jalani bersama para pelayan-pelayan Tuhan. Jikalau bukan tangan Tuhan, kita tidak seperti hari ini, saudara. Tetapi yang membebani pikiran saya adalah apakah jemaat sudah menjadi orang percaya yang Alkitab katakan seperti perawan suci. Seperti perawan suci yang dikatakan Paulus dalam 2 Korintus 11. Ayat yang kedua. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Perawan suci artinya tidak ternoda. Apakah kita sudah menjadi anak-anak Allah, jemaat Tuhan yang bersih di hadapan Allah, yang tidak bernoda di hadapan Allah? Bicara mengenai noda, yang pertama bicara mengenai kebiasaan, perilaku yang mendukakan hati Allah. Perilaku yang tidak tepat, yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kalau kita masih memiliki perilaku atau kebiasaan yang tidak sesuai dengan kekudusan Allah, itu berarti ternoda atau bernoda. Belum menjadi perawan suci di hadapan Allah. Perawan suci berarti hatinya tidak terikat dengan dunia. Suasana, sukacita jiwanya tidak tergantung. Tidak tergantung oleh fasilitas materi dunia dan hiburannya. Ini bukan sesuatu yang sederhana, saudara. Ini berat sekali. Sungguh sangat berat. Tidak mudah memiliki kehidupan yang tidak ternoda. Tidak mudah untuk menjadi seorang yang digambarkan oleh Alkitab sebagai perawan suci di hadapan Allah. Tidak mudah, saudaraku. Perlu perjuangan yang sungguh-sungguh. Masalahnya, saudaraku, mengapa kita tidak mencapai hal ini? Karena fokus
perhatian kita kepada dunia. Sering saya mengatakan musuh utama kehidupan Kristen kita adalah kewajaran. Hidup wajar seperti manusia lain. Ini yang menjadi hambatan terbesar. Menjadi orang percaya itu, saudaraku, harus berani hidup tidak wajar seperti manusia lain. Tetapi untuk memiliki kehidupan yang tidak wajar ini tidak mudah, saudaraku. Tidak gampang. Karena kita sudah terlanjur memiliki irama jiwa yang sama dengan manusia di sekitar kita. Saudara berkata, aku mau Pak hidup tidak wajar seperti manusia lain. Tetapi irama jiwa saudara tidak bisa diajak kompromi loh. Karena sudah terikat dengan pola hidup seperti manusia lain, saudara. Nah, di sini dibutuhkan pembaharuan pikiran setiap hari. Saya kira di antara Bapak Ibu, saudara-saudara yang selalu mendengar firman Tuhan di Rehoboth Ministry, mengerti apa artinya perubahan cara berpikir, lalu selera jiwanya mulai berubah atau diubah. Tetapi perubahan yang belum signifikan, saudara. Perubahan yang belum signifikan. Itu masih berpotensi menarik orang itu menoleh ke belakang. Ya, menoleh ke belakang, saudara. Dan ini yang terjadi dalam kehidupan banyak orang Kristen. Menoleh ke belakang. Sampai pada titik tertentu, dia bisa tidak nyaman lagi mendengarkan khotbah yang mestinya dapat membangkitkan kehidupan rohaninya. Atau karena memang tidak bersungguh-sungguh untuk mengalami pembaharuan hidup, pada level tertentu dia tidak bisa lagi menerima kebenaran. Jadi mengalami kejenuhan. Mengalami kebosanan, saudara. Dan ciri-cirinya biasanya orang itu berkata, khotbahnya Pak Eras tidak berubah loh. Dari dulu begitu-begitu saja. Tentu saya tahu kalau khotbah saya tidak berubah, saudara. Mengajar saja sekarang orang memakai kontrak perkuliahan, kurikulum yang jelas. Konten dari mata kuliahnya harus diajarkan secara variatif dan bertahap progresif. Tentu sebagai seorang pengajar tahu, saudara, apakah dia mengajar stagnan dengan bahan yang sama atau mengalami progresivitas pertumbuhan bahan ajar yang lebih lengkap. Saya menyadari hidup saya terus diubah Tuhan. Saya dihajar Tuhan dengan banyak pergumulan yang membuat saya berubah. Memang kelihatannya mirip khotbah saya. Kalau diperhatikan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang rendah atau rendah hati, maka dia melihat, ya, ibarat sebuah gambar itu resolusi yang makin rapat, makin detail, saudaraku. Dia tidak akan berkata, wah khotbahnya sama saja. Atau bahkan berkata, wah khotbahnya tambah tumpul. Loh, saya sendiri yang mengalami hidup dalam proses pembaharuan, menyadari, saudara, pembaharuan itu. Di mana Tuhan menguras hidup saya, supaya tidak menyisakan kesenangan-kesenangan dunia, supaya menaruh
pengharapan sepenuhnya pada penyataan kedatangan Tuhan, pasti khotbah saya terbawa, terpengaruhi, pasti ikut berubah, saudara. Tetapi kalau saudara tidak menyerahkan segenap hidup untuk masuk surga, untuk menjadi anggota keluarga kerajaan surga, ya saudara, suatu saat mengalami keengganan, kebosanan. Saudara mungkin, saudara akan berkata, kok hanya begini ya Kristen itu? Dan saudara berpotensi menoleh ke belakang atau melakukan hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki, saudara. Oleh sebab itu, saudara, ayo mari kita menetapkan hati kita untuk mengikut Yesus dengan benar. Jangan memberi kesempatan kebiasaan yang Tuhan tidak kehendaki kita masih lakukan. Itu noda. Itu noda. Jangan memberi kesempatan hati kita terikat oleh percintaan dunia. Ya, itu yang membuat kita, saudara-saudaraku, tidak akan dapat menikmati damai sejahtera Allah. Kalau seseorang masih mau menikmati dunia ini, dia tidak bisa menikmati damai sejahtera Allah. Nah, ini yang saya khawatirkan, saudara. Saya merasa tertekan, saudara. Tentu saya mengucapkan kalimat ini bukan sekedar mengucapkan, tetapi dari evaluasi, pengamatan, teropongan saya terhadap orang-orang di sekitar saya, terhadap jemaat yang saya temui. Ada kekhawatiran itu, saudara. Apakah jemaat siap menjadi mempelai Tuhan yang tidak bercacat, tidak bercela, atau dikatakan di sini sebagai perawan suci kepada Kristus. Kalau Paulus katakan aku cemburu, wah ini seorang hamba Tuhan yang benar. Ini bukan cemburu dalam arti seksual, dalam hubungan pria wanita. Kecemburuan di sini artinya, saudara, ketidakrelaan kalau sampai jemaat itu gagal menjadi perawan suci. Lalu dikatakan di ayat berikutnya, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Nah, berangkat dari kegagalan Hawa, saudara. Nah, kejadian ini atau fakta ini juga bisa terjadi dalam kehidupan orang Kristen, orang percaya. Dan itu mencemaskan hati Paulus sebagai hamba Tuhan yang berkerinduan mengantar jemaat ya untuk masuk kerajaan surga. Ini saudaraku. Kita harus mengoreksi diri kita, saudara. Apakah masih ada noda di dalam hidup kita? Noda dalam bentuk perbuatan yang Tuhan tidak kehendaki tapi masih kita lakukan. Noda dalam bentuk ikatan dengan percintaan dunia. Ayo kita periksa. Itulah sebabnya saya mengajak saudara untuk memiliki kesempatan menggelar perkara di hadapan Allah. Yang juga saya lakukan, saudara, ya. Yang juga saya lakukan. Jadi saya membawa diri saya di hadapan Tuhan, saudara, ya. Seakan-akan saya ada di pengadilan Tuhan. Lalu saya memeriksa diri saya kira-kira dengan keadaan seperti ini, ya, aku bisa nggak berkenan di hadapan Allah? Saya hayati, saudara.
suasana di hadapan Allah itu pasti sangat mengerikan, sangat dahsyat. Jadi di situ saya belajar untuk memeriksa diri dengan seksama. Kalau ada kebiasaan yang Tuhan tidak kehendaki yang saya lakukan, atau masih ada ketertarikan saya dengan dunia ini, itu harus dibiasakan demikian. Kita biasa melakukan hal ini di hadapan Tuhan. Dengan demikian, saudara, kita bisa mendapatkan pencerahan dari Tuhan untuk melihat diri kita sama seperti Tuhan melihat diri kita. Kita harus memiliki kegentaran terhadap realitas itu. Nah, kita pasti menghadap pengadilan Tuhan, saudara. Nah, banyak orang tidak peduli hal ini. Buta terhadap hal ini. Tidak mengerti atau tidak mau mengerti hal ini. Sehingga tidak sungguh-sungguh memeriksa diri. Tidak sungguh-sungguh mau berusaha berubah untuk menjadi seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus berani memeriksa diri. Kita harus berusaha untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela. Berusaha tidak terikat dengan dunia ini. Saudara yang sekarang sedang dalam keadaan sukses, ekonomi baik, keluarga baik, semua berjalan dengan baik. Wah, saya tahu, sulit untuk bisa menghayati bahwa dirinya akan ada di hadapan pengadilan Allah. Sulit. Ya, sulit. Tetapi kita harus melakukannya. Jadi kita membayangkan kita ada di pengadilan Tuhan. Kira-kira dengan keadaan ini aku berani nggak di hadapan Tuhan? Saya lakukan itu, saudara. Dan makin sering saya lakukan. Jadi agenda hidup kita itu hanya mempersiapkan diri untuk menghadap tahta pengadilan Allah. Nah, banyak orang kan agendanya itu dari satu kesenangan ke kesenangan lain, dari sejumlah uang ke sejumlah uang yang lain. Semua duniawi. Nah, ini yang menakutkan. Dia tidak akan pernah menjadi perawan suci di hadapan Allah. Kalau tidak menjadi perawan suci artinya tidak segambar dan serupa dengan Allah, ya tidak mungkin bisa masuk dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan, saudara. Ya, saya berharap saudara-saudara sekalian mau memeriksa diri, melihat diri dengan jujur, saudara. Kalau kita di pengadilan Tuhan, kira-kira kita berkenan tidak di hadapannya. Ya, kalau kita sekarang menghadap Allah, kira-kira kita tahan berdiri tidak di hadapannya. Jangan saudara tidak memikirkan hal ini. Harus serius kita memikirkannya. Nah, tujuan gereja, tujuan pelayanan itu hanya ini sebenarnya. Jangan sampai disimpangkan dengan kesibukan-kesibukan liturgi, kegiatan-kegiatan gereja. Yang akhirnya tujuan utama merubah manusia dari kodrat dosa ke kodrat ilahi tidak pernah terwujud. Jadi kegiatan pelayanan itu menjadi kegiatan yang bersifat teknis semata-mata. Ya, bagaimana jemaat lebih banyak datang, bagaimana acara menarik, ya. Tetapi tidak sungguh-sungguh memiliki orientasi bagaimana manusia itu berubah. Bagaimana manusia itu berubah menjadi anak-anak Allah yang berkenan di hadapannya. Nah, agak sulit bagi saudara-saudara sekalian yang memang selama ini dididik dalam lingkungan keberagamaan yang merasa cukup ke gereja,
merasa cukup bisa datang ke persekutuan doa, atau sebelum makan berdoa, sebelum tidur berdoa, bangun tidur mengucap syukur, merasa cukup dengan standar hidup Kristen seperti itu. Wah, ini bukan rancangan Allah, saudara. Kalau rancangan Allah itu kita menjadi cantik, mempersona di hadapan Allah. Ibarat bunga kita bisa berbau harum, saudara. Dan Allah benar-benar mengendus harum anak ini. Bapak benar-benar menikmati kita dan melihat benar, ya, anak ini menyenangkan aku. Saya berharap saudara-saudaraku kita benar-benar membuka diri untuk itu. Hari-hari ini pada waktu saya berdoa, saya ingat satu lagu yang jarang atau belum dinyanyikan secara luas. Kerinduanku di hadapanmu, menjadi anak kesukaanmu, Bapa. Bagaikan bunga cantik mempesona, semerbak harum kesukaanmu, Bapa. Dari tempat tinggi kau dapat melihat cintaku padamu yang ku dekap erat. Semua perbuatanku dan sikap hatiku, catatan abadi di kitabmu yang tak terhapuskan, lukisan indah di hadapanmu Tuhan. Tentu saya merindukan saudaraku sekalian, ya, merindukan saudara-saudara sebagai jemaat yang saya layani, ya, mengalami pertumbuhan iman yang benar. Kalau ibarat perawatan anak, saya itu suster saudara. Bagaimana saya merawat saudara supaya saudara bertumbuh, ya, menjadi cantik di hadapan Bapak. Tetapi itu tidak akan terjadi kalau saudara tidak memiliki gairah atau semangat untuk menjadi cantik di hadapan Allah. Karena gairah saudara sudah arahkan kepada banyak hal. Mestinya gairah kita hanya satu, bagaimana kita ini menyenangkan hati Allah. Itu saja gairah kita. Dan melalui segala sesuatu yang kita lakukan, kita menyukakan hatinya. Itulah sebabnya kita hidup di tengah-tengah masyarakat, saudaraku. Itulah sebabnya kita bekerja, kita karir, ya, kita bergelut di marketplace, yang melalui semua kegiatan itu kita benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Jadi tujuan kita bukan uang, bukan karir, bukan jabatan, bukan. Itu semua hanya menjadi sarana atau alat bagi kita untuk mencapai apa yang Allah kehendaki, yaitu menjadi manusia yang berkenan kepadanya. Setiap hari Tuhan memberikan kepada kita kesempatan, saudara. Dan itu momentum yang berharga. Setiap hari. Jadi setiap hari itu ada kekayaan yang Allah sediakan bagi kita, yaitu kekayaan kekal.
bukan kekayaan sementara, kekayaan kekal. Kalau bangsa Israel mendapatkan mana, ya makan hari ini, ya selesai habis saja, saudara. Tetapi saudara-saudara, kalau orang percaya itu mendapatkan berkat rohani, yaitu melalui peristiwa-peristiwa hidup di mana dia dibentuk menjadi sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Oh, luar biasa. Saudara harus memindahkan kiblat. Kiblat kita itu langit baru, bumi baru, kerajaan surga. Maka Tuhan mengatakan, di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Kolose pasal 3 ayat 1-3 mengatakan, pikirkan perkara yang di atas, bukan perkara yang di bumi. Nah, itu Kristen yang benar. Tapi saya melihat rata-rata orang itu masih duniawi. Nah, ini saya tidak tahu bagaimana menasehati lagi orang-orang seperti itu. Bingung juga saya, saudara. Bagaimana menasihati orang-orang seperti itu untuk menjadi anak-anak Allah yang berkenan kepadanya. Berkenan kepada Allah. Saya bergumul terus, saya juga berjuang. Bagaimana aku menjadi anak Allah yang berkenan kepada Bapa, wah itu hal yang saya gumuli setiap hari lebih dari segala pergumulan lebih dari segala pergumulan, saudara. Dan saya tahu tidak mudah. Tetapi saya sudah mengakhiri jalan hidup saya. Dan saya mengajak saudara-saudara sekalian juga mengakhiri jalan hidup saudara. Udah, jangan lagi serakah, jangan lagi memikirkan perkara-perkara dunia. Asal ada makanan, pakaian cukup. Apalagi saudara ya diberi Tuhan kepercayaan memiliki banyak hal. Itu sudah lebih dari cukup. Saudaraku. Harus kita merasa cukup menjadi anak Allah. Menjadi anak dari Allah Bapa yang memiliki bertriliun-triliun planet dan galaksi. Mau butuh apa lagi kita? Kok bisa loh kita tidak fokus kepada kekekalan, saudara? Itu kan karena kebodohan kita. Kebodohan kita itu. Maka sekarang jangan bodoh lagi. Jangan bodoh lagi, saudara. Ya, saudaraku. Ayo kita akhiri jalan hidup kita. Ya, ayo kita ikut Yesus saja. Kalau Tuhan Yesus tidak kelihatan, saudara berkata, saya ikut Pak Eras deh. Ya, oke. Saya juga ikut Yesus. Ayo bareng-bareng kita ikut Yesus. Ya, saudaraku. Aku memilihmu, Tuhan. Kau segalanya bagiku. Ku mengenakan hidupmu dalam setiap langkahku. Diriku telah kau beli dengan darah yang suci. Hidupku yang sekarang ini bukannya aku lagi. Indahnya gemerlap dunia dan kemegahannya. Rela ku tinggalkan dan aku lepaskan, tak ku ingini lagi. Kini mataku memandang
Yesus kan datang. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Kadang-kadang saya sendiri mau ngajak ngomong untuk hal-hal yang prinsip itu takut juga, saudara. Seperti begini misalnya, ayo kita tinggalkan dunia. Nah, jemaat bisa bingung, artinya apa ya? Oh, kita masih di dunia kok, tinggalkan dunia. Apakah harus meninggalkan keluarga, rumah, menyepi ke tempat-tempat sepi? Enggak, saudara, enggak. Tetap di dunia, bekerja, berkarir, bagi anak-anak kita studi, harus memenuhi tanggung jawab kita, saudaraku, harus, mesti begitu. Tetapi kita melakukan semua dengan satu motif, yaitu kita mau menjadi anak-anak Allah yang menyukakan hati Bapa di surga. Jadi kebiasaan yang jahat jangan dilakukan lagi. Kalau hati kita terikat dengan kesenangan-kesenangan dunia, dengan barang-barang branded, dengan sejumlah uang, seakan-akan kita itu akan hidup terus, nggak mati. Nah, itu mesti dibuang. Ya, saudara jangan pelit ya. Perhatikan orang tua, bantu saudara-saudara, famili yang dekat yang perlu masalah, yang perlu pertolongan dari masalahnya, ya saudara. Itu. Ya tentu kalau menghadapi famili kadang-kadang kita harus hati-hati. Menghadapi keluarga sendiri kadang-kadang kita harus hati-hati. Kadang-kadang saudara menjadikan kita seperti ATM jalan dan akhirnya membuat mereka malas. Hati-hati saudara. Ya. Jadi saudara harus berpikir seakan-akan, ya, saudaraku, seakan-akan kita ini sudah tidak punya kesempatan lagi untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, saya sering mengatakan begini, Tuhan aku mau menyenangkan hatimu paling tidak hari ini. Lalu besok saya mengatakan, aku mau menyenangkan engkau Bapak paling tidak hari ini. Jadi ibarat mau meninggal dunia, sebelum saya meninggal dunia tutup mata, saya masih berkesempatan menyenangkan hati Allah. Masih berkesempatan menyenangkan hati Bapak di surga. Kalau suatu kali saya bertemu dengan Tuhan muka dengan muka, wah, saya berani. Saya berani. Kalau saya bertemu dengan Tuhan muka dengan muka, saya berani. Karena aku sudah ya bertobat. Jadi seperti yang saya lakukan setiap hari, saya minta ampun Tuhan atas semua ketidaktepatanku. Beres sudah, mati setiap saat, siap. Kemudian menjalani hidup di depan, melihat kekurangan dan kelemahan saya harus berjuang untuk tidak melakukan kesalahan. Ya, menyenangkan hati Allah. Nah, semakin kita mau menyenangkan hati Tuhan, itu kadang-kadang semakin banyak kesempatan-kesempatan menyenangkan diri sendiri. Bahkan kesempatan-kesempatan berbuat dosa. Jadi kalau orang hanya mau hidup baik-baik, tidak memuaskan hati Allah, mungkin juga tidak mengalami banyak pergumulan, pencobaan, dan kesempatan berbuat dosa. Tapi begitu kita punya komitmen untuk menyukakan hati Tuhan, untuk menyenangkan hati Allah, heran loh saudara. Pencobaan, kesulitan itu tambah banyak kadang-kadang, yang hal-hal yang menyakiti kita, ya, orang-orang yang menyakiti kita, kesempatan berbuat dosa. Aduh. Banyak malahan. Tetapi itu konsekuensinya kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, Tuhan memberi sarana. Sarana itu ya itu persoalan-persoalan hidup. Nah kita jatuh tidak atau kita tidak jatuh. Kesempatan berbuat dosa, pencobaan-pencobaan. Bagaimana kita meresponi, bereaksi terhadap keadaan itu. Nah itu yang menyenangkan hati Allah. Kalau kita merespon, bertindak dengan tepat. Ini saudaraku sekalian.
Ayo kita berkemas-kemas, kita pulang ke surga, saudara. Nah, ini ngomong begini juga kadang-kadang hati saya juga, aduh, nggak enak gitu. Kadang-kadang saudara lagi senang-senangnya hidup, punya rumah bagus, mobil bagus, lagi bahagia-bahagianya dengan hidup, kok diajak pulang. Nah, saya harus memberitahu bahwa keadaan baik yang saudara alami itu tidak langgeng, tidak lama. Satu persatu dipanggil pulang Tuhan, satu persatu ada masalah. Begitu, saudara. Jadi saudara-saudara ya harus realistis. Lagi senang-senang kumpul keluarga, anak, cucu. Nggak lama meninggal. Nah, kita mau ketemu di surga saja. Maksudnya begitu, saudara. Jadi sekarang ya saya harus mengatakan yuk kita pulang yuk. Kalau Tuhan masih memberi kita umur panjang, puji Tuhan. Kita berbuat sebanyak-banyaknya untuk Tuhan. Tapi kalau Tuhan panggil kita dalam waktu singkat atau dekat ini, ya ayo kita siap. Jadi jangan saudara pikirkan kesenangan dunia. Punya rumah, punya mobil, punya TV, boleh dinikmati. Tapi tidak seperti anak dunia menikmati dunia ini. Hari terindah hidup kita itu bukan waktu kita punya penghasilan tambah banyak, waktu kita memiliki kesempatan jalan-jalan atau wisata ke tempat-tempat tertentu. Boleh ke sana, bukan tidak boleh. Tapi hari terindah hidup kita itu pada waktu kita pulang ke rumah Bapa. Ini perawan suci itu begitu. Kalau kita memiliki pasangan, kita cinta pasangan kita tuh rindu ketemu. Kita rindu, saudaraku. Kita mau ketemu pasangan kita. Kalau kita nggak ketemu berarti selingkuh. Ada the other man, the other woman. Ada orang ketiga. Ada seorang yang berkata kepada saya di acara Anda Bertanya Alkitab Menjawab tuh ya. Ya. Suaminya sudah tidak pulang-pulang. Kenapa? Ya ada orang lain yang membuat dia tidak ingin ketemu istri dan anak-anaknya. Nah kalau kita tidak ingin bertemu dengan Tuhan, ada yang lain yang memikat hati kita. Nah, ini pengkhianatan. Tidak lagi menjadi perawan suci. Ini namanya perselingkuhan, saudara. Janganlah ya. Ayo saya juga belajar tidak mau selingkuh di hadapan Tuhan. Engkau kebahagiaanku satu-satunya Tuhan. Aku memutuskan untuk pulang ke surga. Aku mau hidup suci, tidak bercacat, tidak bercela Tuhan. Aku tidak mau terikat dengan dunia ini. Ya saya harus sampaikan terus terang apa adanya. Kalau saudara mau, ayo saudara selamat. Benar, saudara tidak akan menyesal. Tapi kalau saudara masih mau mencintai dunia, saudara meninggal dunia, saudara akan menyesal. Anda akan ketakutan menghadap Tuhan. Tidak tahan berdiri di hadapan Tuhan Yesus. Ya, ini yang menjadi kegelisahan saya yang saya bagikan dengan maksud supaya kita bertobat sungguh-sungguh, ya. Dengan adanya pandemi atau pandemi atau wabah COVID-19 ini membuka mata kita betapa rentannya hidup manusia. Betapa rentannya. Sangat rentan. Dalam kerentanan ini, saudaraku sekalian, kita sadar kita membutuhkan Tuhan. Membutuhkan Tuhan bukan sekedar supaya kita mendapat kesembuhan dari sakit, jalan keluar persoalan ekonomi, tetapi kita membutuhkan Dia karena memang Dia satu-satunya kehidupan kita. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita tidak bisa hidup tanpa Dia, saudara. Apalagi di ujung maut kita. Waduh, kalau kita tidak benar-benar hidup bersih, kita akan takut menghadapi kematian. Kalau kita belum mengerti kehendak Allah, apa yang harus kita lakukan, wah kita takut menghadapi kematian. Harus hidup bersih di hadapan Allah. Dan mengerti apa yang Dia kehendaki untuk kita lakukan dan kita tunaikan. Anda tidak bisa mencintai Tuhan hanya pada waktu ketemu Dia lalu berkata,
Tuhan hebat ya, aku mencintai engkau. Itu curang. Waktu di dunia ketika kita memiliki kesempatan mencintai yang lain, ketika banyak kompetitor, banyak saingan, kita memilih Tuhan. Ketika kita punya kesempatan berbuat dosa dan menikmati dunia, kita memilih Tuhan. Aku memutuskan memilih Tuhan, aku memutuskan pulang ke surga. Kalau aku hidup hari ini, aku besarkan anak-anakku. Aku bimbing mereka jadi hamba-hamba Tuhan. Untuk hidup benar yang nanti akan bersama-sama satu keluarga di kerajaan Allah. Nah, itu baru benar. Ya, inilah pemberitaan firman Tuhan yang saya sampaikan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini kita diberkati dalam ibadah kita, terlebih dengan firman yang sudah kita dengar bersama-sama, yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi. Pagi hari ini kami bersyukur kalau Tuhan masih izinkan kami hidup. Dan kami diberi kesempatan untuk kami dapat melayani pekerjaan-Mu. Kami dapat bersama-sama dengan keluarga kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Biarlah kesadaran itu selalu ada di hati kami. Yang membuat kami selalu berjaga-jaga, selalu berwaspada. Dan kami senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan untuk anugerah-Mu. Dan hari ini kami bersehati berdoa Tuhan. Untuk umat-Mu yang dengan setia beribadah pada pagi hari ini Tuhan memberkati. Apapun keadaan yang sedang dialami seluruh umat-Mu Tuhan yang menolong. Kalaupun hari-hari ini ada yang sedang mengalami sakit. Tuhan menolong menyembuhkan mereka dengan sempurna. Kalaupun juga ada umat yang sedang bergumul dalam masalah ekonomi, keuangan, keluarga, Tuhan juga menolong mereka, memberikan jalan keluar. Tuhan mencukupkan kebutuhan seluruh umat-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk umat-Mu yang saat ini sedang mengalami jauh dari Tuhan. Biarlah Tuhan menarik hati mereka kembali kepada Tuhan. Menarik hati mereka kembali kepada keluarga. Sehingga hidup mereka tidak sia-sia Tuhan. Tetapi hidup mereka berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk umat-Mu yang sedang mengandung. Hari-hari ini juga Tuhan tolong. Ibu Novita yang sedang mengandung Tuhan tolong Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan sehingga pada harinya nanti dia boleh melahirkan dengan sehat dan selamat. Bagi umat-Mu yang sedang mengalami kesusahan Tuhan. Dalam kehidupan pribadi lepas pribadinya, kiranya juga Tuhan menolong. Kami bersyukur Tuhan untuk gereja-Mu, GSKI SSCC ini ada karena Tuhan. Terima kasih Tuhan, lanjutkan karya-Mu dalam hidup gereja-Mu Tuhan. Supaya gereja-Mu tetap maju di dalam Tuhan. Semuanya dalam penyertaan dan pimpinan Tuhan. Kami berdoa bagi sinode kami, GSKI, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati Ketua Umum kami Bapak Dr. Erastus Sabdono dan keluarga. Tuhan memberkati dalam pelayanan hamba-Mu. Dalam kepercayaan-kepercayaan yang Tuhan berikan bagi hamba-Mu, biarlah Tuhan memberikan kekuatan dan pertolongan. Kami juga mengasihi dan memberkati bangsa dan negara kami. Bangsa Indonesia dikasihi dan disayangi Tuhan. Kami sebagai warga negara Indonesia yang Tuhan tempatkan di bangsa ini Tuhan. Biarlah kami terus mendoakan bangsa kami, memberkati bangsa kami. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan jajarannya, para penegak hukum, TNI, Polri, semuanya Tuhan. Dari tingkat gubernur sampai tingkat yang terendah RT RW, Tuhan memberkati. Biarlah kami semua diberikan hati yang takut akan Tuhan. Pemimpin-pemimpin kami Tuhan sertai, Tuhan berkati dan Tuhan tolong mereka. Berikan mereka kesehatan, kekuatan dalam menghadapi setiap tantangan demi tantangan yang dihadapi Tuhan. Terima kasih, kami berdoa biarlah bangsa kami dilindungi, dijagai Tuhan. Segala rongrongan, segala orang-orang yang mencoba merusakkan bangsa kami ini Tuhan. Kami berdoa, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus Kristus. Biarlah damai sejahtera Allah mengalir di tengah-tengah bangsa kami. Damai sejahtera Allah mengalir di tengah-tengah pemimpin bangsa kami. Dan kami semua warga negara Indonesia ini Tuhan.
Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur kami menjadi warga negara Indonesia. Terima kasih Bapa, kami juga bersyukur untuk firman yang kami dengar hari ini yang menguatkan kami. Biarlah firman itu tertancap kuat di hati kami dan di roh kami, sehingga hidup kami hidup yang hari demi hari diperbaharui oleh Tuhan, dan hidup kami berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami sepekan, sehari, sepekan, bahkan sepanjang hidup kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjadi kepala atas rumah tangga kami. Tuhan yang menjadi kepala atas pelayanan kami. Tuhan yang menjadi kepala atas gereja-Mu Tuhan. Dan Tuhan senantiasa yang menuntun langkah-langkah kami. Sehingga hidup kami, hidup yang selalu mempermuliakan Tuhan. Terima kasih ya Allah ya Bapa. Kami juga bersyukur untuk setiap persembahan yang dikumpulkan, yang diberikan oleh anak-anak-Mu Tuhan memberkati. Biarlah berkat-berkat Allah berlimpah bagi seluruh umat-Mu dan juga bagi gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan juga bersyukur untuk semua pelayan-pelayan yang sudah ambil bagian dalam pelayan pada hari ini. Biarlah berkat-berkat Allah yang terbaik juga tercurah bagi mereka semua. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan, arahkan hati dan pandangan kita kepada Tuhan. Biarlah kita senantiasa kuat di dalam Tuhan. Dan tetap percaya bahwa pertolongan hanya datangnya dari Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, arahkan hati dan pandanganmu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat yang daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat yang terbaik ini dengan bersama-sama kita katakan, amin. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti-Mu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti-Mu. Ibadah kita pada hari Minggu ini telah selesai. Bapak Ibu Jemaat Tuhan dipersilahkan untuk memberikan persembahan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.